nggak bisa gila nih kalau begini. Mas, tenang dulu mas. Kamu. Nggak, gimana aku bisa tenang? Kalau kamu nggak sanggup ngadepin semua ini, biar aku aja yang mengalah. Hari ini itu bukan cuma hari ulang tahun pernikahan kita, tapi hari ini juga hari pernikahan aku sama Runa. Aku minta sama kamu tolong jauhi dia. Aku sih mau aja, tapi Mas Robi itu udah terlanjur jatuh cinta mati sama aku. Kamu ngedoain aku lagi mas. Aku udah nggak tahu lagi harus ngomong apa sama kamu mas. Kamu tuh bener-bener keterlaluan. Ini semua gara-gara kamu tau gak? Hidup aku tuh enak, dulu ya aku manajer. Sekarang coba, susah tau gak? Oke. Oh, sampai. Ya, setelah dari sini, kamu kalau misalnya mau jalan aja. Ya, soalnya aku bakal pulang malam. Kamu belanja sepuas kamu ke mall ke kemana lah. Kamu bawa kartu emang. Iya mas. Oh iya mas. Kamu mau aku jemput jam berapa? Oh enggak, kamu gak usah jemput aku. Soalnya aku ada meeting sampai malam soalnya. Ya? Oh ya udah ya. Tinggal ya. Pagi, cantik banget kamu hari ini. Ada acara apa nih? Kok make up-nya dandannya spesial begini? Hah? Oh ya, kamu juga cantik banget dong. Kita ada rencana meeting sama Pak Robi ya. Gimana sih kok lupa ya? Oh gitu, oke udah kita langsung meeting aja ya. Apakah ini adalah bayaran untuk aku merelakan suamiku dipeluk-peluk wanita lain? Indah. Ya mas, sebentar. Hai, gimana? Udah belanja apa ya? Tadi kamu sehari? Enggak, tadi aku habis nganterin kamu, aku langsung pulang. Tuh, langsung pulang? Kan aku udah kasih kamu kartu ATM. Aku nggak butuh apa-apa mas. Semuanya udah ada di sini, kecuali kamu suami aku. Sayang, kamu jangan kayak anak kecil, oke? Aku kerja sampai malam kayak gini karena aku cari uang. Demi siapa? Bukan cuma demi aku, tapi demi kamu. Supaya kamu tuh bisa nikmatin hidup. Kamu ngerti gak? Demi istri aku, bahagiain kamu. Mas, tapi aku nggak. Ya, kamu tahu sendiri kan, pergaulan aku tuh kayak gimana? Ya, mau itu di kantor, di luar kantor, atau di luar kota. Aku tuh selalu ketemu perempuan-perempuan cantik. Dan mereka selalu ngodain aku. Untungnya aku gak tergoda. Nah, sekarang aku tanya sama kamu gak mau perbaikin penampilan kamu gitu? Supaya aku gak tergoda gitu sama mereka? Kamu... Ini bukan nakut-nakutin kamu loh ya. Penghasilan aku tuh besar, oke? Dan kalau ngomong secara penampilan, aku tuh nggak malu-maluin juga. Jadi aku yakin pasti banyak banget yang mau sama aku. Dan untungnya aku belum hilaf loh. Tapi ingat loh ya, belum. Bukannya enggak loh ya. Aku ini laki-laki normal sayang. Ya, aku bisa aja tergoda sama mereka. Makanya sekarang aku minta bantuan kamu juga. Tolonglah, kamu perawatan kayak apa kayak. Kok dananya ada, waktunya ada. Jadi udah, kamu jangan diam diri di rumah aja dong. Coba kamu lihat diri kamu deh. Muka kamu yang gak fresh begini tuh beda banget sama karyawan-karyawan wanita yang ada di kantor aku tuh beda banget. Nih, jujur aku rasa kayak aku suami yang luar biasa loh, bisa setia sama istrinya. Padahal harusnya aku bisa dapat lebih dari kamu. Iya mas. Hei, muka merah-merah gitu sih. Kamu transfer siapa mas? Kamu ngapain ngintipin handphone aku? Hah? Aku cuma transfer ke Ririn aja kok. Ririn teman kantor kamu. Dia pinjam uang sama kamu mas. Enggak, jadi gini, Ririn itu dia mau beli handphone baru, sedangkan aku nggak tahu dia mau beli handphone tipe apa. Jadi ya udah aku transfer dia aja. Jadi biar dia beli sendiri. Udah, kamu tenang aja, masih mahalan handphone kamu kok. Mas, bukan masalah masih mahalan handphone aku. Tapi kamu gak pantas loh mas. Masa kamu kasih handphone ke perempuan lain sih? Jadi orang tuh gak usah pelit-pelit, oke? Lagi juga aku transfer pakai uang aku sendiri kok. Uang belanja kamu tuh gak aku tak-atik sama sekali, ngerti? Mas, ini maksudnya apaan sih mas? Kok dikirimin foto seperti ini? Ya mungkin ini cara dia berterima kasih ke aku. Kalau dia salah, pasti selalu galakkan dia daripada aku. Aku udah gak kuat dengan sikapnya Mas Robi. Sebagai istri kamu itu harus lebih sabar. Kamu ini sebagai perempuan terlalu berlebihan. Ini semua cobaan pernikahan. Yang namanya laki-laki punya uang, itu wajar banyak yang mengincar. Apa lebih baik aku pisah aja ya dari Mas Robi? Dinda, buang jauh-jauh pikiran itu dari kepala. Tapi ibu juga dulu pisah dari bapak kan? Dalam pernikahan itu, yang dipikirkan gak hanya cinta, Dinda. Mas, tunggu, aku belum selesai bicara. Kamu mau menikah lagi, Mas? Enggak bisa, aku gak terima. Kalau kamu tetap ngotot menikah lagi, aku gak akan sudi jadi istri kamu lagi. Oke kalau mau gitu, oke, gak masalah. Tega kamu ya, kamu lebih memilih pacar kamu dibanding anak dan istri kamu. Kamu yang minta pisah, bukan aku. Dia jangan pernah salin aku. Mas, tunggu. Mas, aku belum selesai bicara.
Menjadi seorang janda itu sangat berat. Apalagi ibu dulu juga harus menjadi orang tua tunggal. Dulu ibu pikir bapakmu pasti akan dapat karma karena sudah berkhianat. Tapi kehidupan sebenarnya tidak seperti itu. Pada kenyataannya, bapakmu gak pernah dapat karma. Kerjaannya bagus, istri mudanya bisa hidup enak. Sementara kita mesti berjuang habis-habisan dari bawah. Perpisahan itu hanya merugikan perempuan. Jangan kamu berpikir kalau kamu pisah dengan suami kamu, lalu dia merasa terhukum. Kalau kamu pisah sama dia, kamu sama aja memberi kesempatan dia hidup bahagia dengan perempuan lain di luar sana. Apa kamu rela? Hah? Lalu kamu berpikir dia nanti akan bertobat dan minta maaf sama kamu. Itu semuanya terjadi di film-film, Dinda. Tapi aku udah gak kuat, Bu, dengan kelakuannya Mas Robi. Justru sekarang batin aku malah lebih menderita. Mana ada sih, Bu? Sebagai suami, dia bisa terang-terangan merangkul perempuan lain di depan istrinya. Hal-hal kecil seperti itu jangan terlalu dibesar-besarkan. Jadi menurut Ibu, menjadi istri itu harus siap untuk menderita. Kali ini aku gak sepemikiran dengan Ibu. Aku pamit pulang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku memang sudah memiliki segalanya. Namun apakah karena aku memiliki materi, maka aku tidak boleh merasa menderita? Buat apa ini semua kalau suamiku memperlakukanku seperti aku tidak berharga? Halo, Din. Kamu lagi apa? Nanti malam jam 7 kita... Bener ya? Di kantor Jani. Tempat biasanya, ya? Iya, Mas. Malam ini adalah malam anniversary pernikahan kami. Apakah dugaanku salah? Sebenarnya Mas Robi masih sangat menghargai pernikahan kami. Rupanya kecurigaanku ini selama ini tidak beralasan. Alhamdulillah. Akhirnya kamu datang juga. Aku udah book ruang private buat kita. Aku benar-benar gak menyangka, Mas. Kalau kamu ingat, hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kita. Yaudah, yuk masuk ya. Mereka ini siapa? Kok ada di hari ulang tahun pernikahan kita? Hari ini, itu bukan cuma hari ulang tahun pernikahan kita. Tapi hari ini juga hari pernikahan aku sama Runa. Maksud kamu? Ya maksud aku ngundang kamu ke sini untuk menyaksikan pernikahan siri aku sama Runa. Karena aku pengen jujur sama kamu. Jadi nggak ada yang mau aku tutupin dari kamu. Aku pengen kamu tahu semuanya. Sakit jiwa kamu, Mas. Den, hey, Dinda. Dinda, hey, tunggu. Lepasin tangan aku, Mas. Tunggu sebentar. Tega ya kamu ngelakuin ini ke aku, Mas. Kok tega sih? Aku ngundang kamu karena aku hargain kamu. Gak ada yang mau aku tutupin sedikit pun dari kamu. Aku gak mau nikah di belakang kamu. Kamu paham? Kalau kamu menghargai aku, Mas, seharusnya kamu tuh gak menikah lagi. Alah, udahlah gak usah kayak anak kecil ya. Kamu tahu kan? Aku mampu biayain 2 istri. Aku mampu. Kamu jadi perempuan, jadi istri, gak usah posesif. Ngerti? Dengan apapun yang aku katakan sama kamu akan tetap lanjutin pernikahan ini, Mas. Aku akan tetap lanjutin pernikahan ini. Udahlah, kamu tenang aja. Gak akan ada yang kurang dari kamu kok. Ya, Runa itu gak akan ikut campur soal pernikahan kita. Begitu juga sebaliknya. Kamu gak usah ikut campur masalah pernikahan aku dengan Runa. Mas, penghulunya udah siap tuh dari tadi. Yuk langsung kita mulai aja, Mas. Kamu dengar sendiri kan? Sekarang aku udah harus masuk. Kalau kamu mau masuk, ayo. Tapi kalau kamu mau pulang, silakan. Satu hal yang aku minta sama kamu. Kalau kamu mau ikut masuk, jangan sampai bikin keributan. Saya terima nikahnya Runa binti Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi mulai sekarang kalian berdua dinyatakan sah sebagai pasangan suami istri secara agama. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin Selamat. Suami saya baru aja menikah. Bapak mengucapkan selamat kepada saya. Kesabaran ibu sebagai istri pertama akan memuliakan ibu. Semoga ibu mendapatkan surga. Tidak semua wanita mampu untuk menerima madunya. Beruntunglah suami ibu masih mau jujur sama ibu. Karena banyak laki-laki lain yang diam-diam menikah siri tanpa sepengetahuan istrinya. Jadi menurut Bapak, saya perempuan yang beruntung. Assalamualaikum. Hari ini aku sudah sah menjadi istrinya Mas Robi secara agama. Itu artinya hari ini kita mulai berbagi suami ya. Dan sepertinya sudah saatnya ini kita bahas jadwal
Mas Robi ke rumah kita masing-masing. Tuh Dinda, kamu lihat. Istri kedua pilihan aku. Baik kan? Dia bisa kerja, dia praktis, dia efisien. Ya, tapi tentu saja ya Din, karena hari ini adalah pernikahan aku dengan Mas Robi, berarti malam ini Mas Robi bersama aku dong. Kamu tenang aja soal itu. Dinda pasti ngertiin soal itu. Jangan sih. Oh iya Din, satu lagi ya Din ya. Sepertinya Mas Robi juga pastinya sudah menyampaikan ya ke kamu, kalau aku gak akan pernah merecoki rumah tangga kalian selama kamu gak merecoki rumah tangga kami. Udah, soal itu cukup dibahas kali aja, ya. Kita bisa jadi keluarga besar yang bisa saling menjaga satu sama lain. Sekali. Dinda. Kenapa kamu tega ngelakuin ini ke aku? Salah aku apa sama kamu? Kamu itu sadar gak sih? Kamu itu udah menyakiti wanita lain dengan merebut suami aku. Hei, kamu juga masih jadi istrinya Mas Robi kan? Aku itu nggak merebut. Kita itu cuma berbagi. Udahlah, kamu jangan egois. Uangnya Mas Robi itu kan banyak. Cukuplah untuk kita berdua. Seharusnya kamu bisa mencari uang sendiri. Aku rasa kamu itu perempuan terpelajar. Bukan demi harta, kamu malah mau dijadikan istri sendiri seperti itu. Terus kamu apa? Kamu udah tahu punya suami yang nggak setia. Kenapa kamu masih bertahan? Itu semua pasti karena uangnya Mas Robi kan? Udahlah, kamu itu nggak usah munafik. Kita berdua ada di dalam pernikahan ini. Itu semua karena uangnya Mas Robi banyak. Aku aja kan? Dan kamu perlu ingat ya, Din. Yang sudah menikah itu Mas Robi, bukan aku. Jadi kamu jangan pernah salahin aku. Oh ya, kata Mas Robi juga, katanya kamu ini sebagai istri gak bisa membawa diri ya, sebagai istrinya orang kaya. Dan kamu gak bisa upgrade. Lebih baik sekarang kamu pulang. Kamu bersyukur aja karena hari ini kamu masih menjadi istrinya Mas Robi. Bukan jadi janda. Atau lebih tepatnya, belum. Oh ya, satu lagi. Tadinya aku kesini tuh mau ngasih tahu ke kamu, kalau baju yang kamu pakai hari ini lebih cocok dipakai buat karnaval. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Ibu, buka bu. Ibu. Kenapa, Dinda? Aku menikah lagi bu. Aku mau pisah dari dia. Jangan bodoh, Din. Justru sekarang ini kamu jangan sampai lengah. Kamu gak boleh pisah dari Robi. Bu, tapi istri barunya Mas Robi. Kalau kamu mundur sekarang, perempuan itu akan mendapatkan segalanya. Enak aja dia. Apapun yang dilakukan perempuan itu sama kamu. Pokoknya, Din, kamu jangan sampai menyerah. Kamu harus tetap setia sama suami kamu. Biar saja nanti waktu yang akan membuktikan. Biasanya istri kedua, ketiga itu bisa ganti-ganti. Tapi kalau istri pertama, dia pasti akan selalu dimuliakan suami. Tapi aku gak sanggup. Aku udah gak sanggup. Aku udah capek. Memang berat. Kamu pasti bisa. Apapun yang dilakukan perempuan itu, kamu harus bisa bertahan. Jangan sampai kamu mengeluh sama Robi. Ingat itu. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena. Ya Allah, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghadapi cobaan ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa iya aku ingin menjadi wanita yang dimuliakan karena mau berbagi suami? Mungkinkah memang ini cobaan untuk hidupku yang mesti aku lalui? Apakah aku sanggup? Aku akan coba untuk bertahan. Walaupun suamiku sama sekali bukan suami yang baik, aku akan mencoba menjadi istri terbaik. Nafsu menjeratku hingga Dasi sama baju kantor aku udah kamu siapin semuanya. Sudah, Mas. Kamu berapa hari di rumahnya Runa? Kamu harus ingat, kalau aku juga butuh kamu, Mas. Kalau kamu tanya sampai kapan, ya aku nggak tahu sampai kapan. Tapi jelas nanti aku pasti bakal kabarin kamu. Yaudah, aku berangkat dulu ya. nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam. Ini yang bikin saya ngerasa tuh saya laki-laki paling beruntung di dunia ini karena saya punya istri seperti Dinda. Ya walaupun saya udah nikah lagi, saya tetap diperlakukan seperti raja loh sama Dinda. Aku udah banggain kamu depan teman-teman aku loh, sayang. Dia ini perempuan yang tabah loh. Jadi harusnya ya teman-teman kita di kantor itu punya calon istri itu seperti Dinda. Aku tahu
sebenarnya makan hati kan. Tapi kamu tenang aja, karena aku yakin suatu hari nanti Robi akan kena karmanya. Aku nggak pernah berharap hal buruk akan terjadi dalam hidupnya Mas Robi. Ya, mungkin ini semua sudah menjadi jalan hidup aku. Sikap kamu yang seperti ini tuh yang membuat setiap perempuan selalu pasrah disia-siakan laki-laki. Kamu jangan gitu dong, Din. Aku nggak disia-siakan kok. Walaupun sekarang Mas Robi sudah menikah lagi, tapi secara materi... Ya memang, setiap orang itu berbeda. Kalau aku, mau sebanyak apapun harta tidak bisa membeli harga diri aku. Sayang, kamu tidak bisa menilai diri kamu dengan tinggi. Ayo mas, pulang. Kita duluan. Oke. Sering-sering aja kita makan bareng kayak gini kan. Ya kali aja istri saya bisa banyak belajar dari Dinda. Oh, boleh dong. Jadi, mari kita duluan ya. Yuk. Jadi, tuh bener kan, Seng? Semua orang tuh iri sama aku karena aku beruntung banget punya istri pertama seperti kamu. Yaudah, kita pulang. Ya Allah, kapankah suami hamba bisa menjadi suami hamba satu-satunya? Mau dipuji setinggi apapun, tetap saja hamba tidak tahan lagi, ya Allah. Menjadi istri pertama, hamba tidak ingin pujian. Hamba juga tidak ingin menjadi wanita yang dimuliakan. Hamba hanya ingin memiliki suami hamba Mas Robi satu-satunya. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Mas kamu kenapa sih? Ada masalah apa kok kamu kelihatan stres begini? Aku bawa berita buruk. Ini karena pandemi, perusahaan aku ngelakuin pengetatan. Karyawan yang levelnya manajer ke atas, itu mereka nggak mampu bayar. Dan yang diprioritaskan itu karyawan yang level bawah. Ya berarti perusahaan kamu bertanggung jawab dong mas. Kan kamu tahu sendiri juga untuk sehari-hari aja mereka susah. Apalagi kalau mereka nggak digaji, mereka pasti akan hidup pas-pasan. Lah emang kau pikir mereka doang yang butuh gaji? Kita nggak butuh gaji gitu. Ya tapi kan mas, kita, ya kamu tahu sendiri kalau kita itu kan. Oke gini, gaji aku tuh emang besar ya. Tapi tanggung jawab aku juga besar. Istri aku 2. Rumah besar 2 cicilannya. Cicilan mobil mewah 2. Nah sekarang gimana cara aku bisa bayar kalau dalam 2 bulan uang aku tuh udah habis? Memangnya tabungan kamu berapa sih mas? Ya kamu tahu sendiri kan, tabungan aku tuh nggak banyak. Uang aku tuh habisnya ya karena buat lifestyle aku, gaya hidup aku. Jadi nggak mungkin uang aku, tabungan aku tuh bisa untuk nutupin itu semua, nggak mungkin. Udah. Kamu jangan marah terus. Gimana kalau aku siapin kamu air hangat untuk mandi, biar kamu rileks. Ini lama-lama bisa gila nih kalau begini. Mas, tenang dulu mas. Kamu Nggak gimana aku bisa tenang? Aku kondisinya jatuh begini. Oke. Kalau kamu nggak sanggup ngadepin semua ini, biar aku aja yang mengalah. Kamu nggak usah bagi rata uang bulanan aku sama Roman. Aku cukup kok mas. Aku nggak tahu aku harus ngomong apa lagi sama kamu. Ya mudah-mudahan semua keikhlasan kamu itu dibalas dengan surga. Yang aku butuhkan sebenarnya sama sekali bukan pujian. Aku harap suamiku mau memilih aku saja. Tapi harapan dengan kenyataan memang berbeda. Itu Runa kenapa mas? Kok dia bikin kegaduhan sih? Sebentar ya mas. Runa kamu apa-apaan sih? Nanti malah keganggu loh tetangga lain. Biarin aja. Biar tetangga kalian tuh tahu kalau si Robi itu masih punya utang sama istri mudanya. Apaan sih? Udah lah, kamu tenang aja, kan aku udah bilang sama kamu. Untuk bulan ini 2 minggu lagi aku transfer kamu ya. Dari kemarin kamu ngomongnya tuh gitu-gitu terus, Mas. Masa aku mesti jadi debt collector sih sama suami sendiri? Atau jangan-jangan kamu ya? Kamu yang nahan-nahan duit buat aku. Hah? Ayo, ngaku aja. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Kan kamu tahu sendiri kondisinya Mas Robi seperti apa sekarang. Runa, gini, tenang dulu. Aku mohon sama kamu ya, please. Bukan aku doang, semuanya ini sekarang lagi susah karena pandemi. Kamu ngerti nggak? Terus siapa yang bayar tagihan-tagihan aku, Mas? Sekarang apa jadinya kayak gini kan? Aku merasa ditipu. Kalau kamu nggak mampu punya istri 2, ya kamu nggak sok-sokan, Mas. Pokoknya aku nggak mau tahu ya, Mas. Aku minta pisah. Kamu harus talak aku. Sebenarnya nggak ada sedikit pun niat aku untuk ngalak kamu. Tapi kalau kamu minta ditalak, oke, aku bakal talak kamu. Oke, bagus. Tapi kamu harus ingat ya, kamu masih punya utang sama aku untuk harta gonok ini. Jangan lupa. Akhirnya terjadi juga. Mas Robi menolak Runa. Alhamdulillah. Tuh, bener kan? Untung kamu bisa bertahan. Akhirnya perempuan itu yang tersingkirkan. Ini adalah berkah dari ketabahan kamu selama ini, Dinda. Kamulah pemenangnya. Akhirnya, Robi kembali menjadi milik kamu seutuhnya. Alhamdulillah. Apakah aku ini sebenarnya salah? Kalau aku jadi bersyukur Mas Robi sekarang tidak punya uang.
Dengan kondisinya seperti ini, pasti tidak ada lagi wanita yang menggoda suamiku. Mas, Hei. Gimana kabar ibu? Ibu baik. Ada yang aku mau bicarain sama kamu, Dinda. Aku mau minta maaf sama kamu. Aku sadarin salahku banyak sama kamu. Aku udah nyakitin kamu. Aku udah hianatin kamu. Sekarang aku sadar aku gak butuh istri lain selain kamu. Sayang, aku terima kasih banyak sama kamu. Sumpah aku terima kasih baik sama kamu. Kamu udah jadi istri yang setia buat aku. Kamu bertahan walaupun kondisi aku seperti ini. Buat aku, itu semua gak masalah, Mas. Karena rezeki itu bisa dicari. Yang penting kita bisa bahagia. Terima kasih, sayang. Walaupun aku sama sekali tidak berharap suatu saat akan jatuh miskin, tapi ternyata kami jadi menemukan satu sama lain. Begitu kami kehilangan materi, Mas Robi sudah hilaf, tergoda karena kekayaan. Semoga sekarang, setelah tidak ada lagi materi, hidup kami sebagai suami istri akan damai dan aman dari wanita penggoda. Amin ya Rabbal Alamin. Kamu beneran gak apa-apa kalau aku jual rumah ini? Karena dengan aku jual rumah ini, kita bisa punya modal. Terus aku gak perlu bayar cicilan lagi. Gak apa-apa kok, Mas. Yang penting kita bisa terus bersama, dimanapun tempatnya. Makasih ya, sayang. Sumpah aku bersyukur banget aku punya istri kayak kamu. Mudah-mudahan kita bisa terus bersama kayak gini tuh sampai akhir hayat kita. Amin. Aku beres-beres barang dulu ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kesini kok nggak bilang-bilang aku dulu? Tadi susah nggak cari alamatnya? Enggak, gampang kok. Sekarang rumah aku seperti ini. Maaf ya, Bu. Tapi sekarang ibu lihat, kamu lebih segeran loh, cerah lagi. Dan juga senyum kamu lebih lepas. Nggak apa-apa, rumah lebih kecil. Yang penting sekarang kamu bahagia kan? Alhamdulillah, Bu. Sekarang hati aku jauh lebih tenang. Memang terkadang yang namanya harta itu hanya membawa kesengsaraan. Sekarang kan keadaannya Mas Robi juga udah nggak seperti dulu. Sekarang Mas Robi juga udah nggak punya uang, Bu. Jadi aku yakin nggak ada lagi perempuan yang mau gangguin Mas Robi. Ingat Dinda, terlepas dari kondisi keuangan kamu sekarang, kamu ini adalah wanita yang berhasil memperjuangkan rumah tangga kamu secara utuh. Kamu sudah berhasil menyingkirkan wanita penggoda suami kamu. Itu hal yang nggak mudah, Dinda. Selamat ya, Nak. Iya, Bu. Oh ya, aku izin jualan keliling pecel dulu ya. Kalau Ibu mau di sini nggak apa-apa, Ibu di sini aja. Semoga laris dagangannya ya. Amin. Aku berangkat ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Dinda, apa kabar kamu? Dari mana kamu? Kok lecek banget sih? Tapi doa kamu tuh yang sekarang terkabulkan ya. Karena apa yang selama ini kamu harapkan, Mas Robi nggak sama aku lagi, itu udah terwujud. Ya, tapi ngapain juga lah ya, aku sama laki-laki susah kayak gitu. Untung aja si Robi itu udah cepet-cepet talak aku. Dan sekarang aku udah punya suami baru yang bisa ngasih aku segalanya. Terus, kamu punya apa? Aku nggak pernah memandang semuanya itu dari harta. Oh gitu. Tapi sih ya, biasanya yang ngomong kayak gitu tuh cuma orang susah. Ya udahlah ya, nikmatin aja hidup kamu sama suami kamu yang kere itu. Kalau aku sih nggak sudi. Hidup cuma sekali, say. Bye. Kamu kenapa, Nak? Sepertinya ada yang mengganggu pikiran kamu. Tadi aku ketemu sama Rona. Apa aku ini pemenang, Bu? Sekarang kehidupan dia jauh lebih bahagia. Oh iya? Terus? Dia mendapatkan suami yang lebih kaya. Kesuksesan seorang perempuan itu adalah kalau dia bisa mempertahankan rumah tangganya secara utuh. Terlepas suami kita sukses tidaknya, suami adalah segalanya. Kamu itu sudah sukses menyingkirkan sainganmu. Ya, tapi kalau bukan karena Mas Robi nggak punya uang, mungkin sampai sekarang Rona nggak akan mundur, Bu. Uang itu bisa dicari nantinya. Semuanya sudah diatur, Dinda. Lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan suami. Mas, Perusahaan aku bangkrut. Aku udah gak punya kerjaan lagi. Aku minta sama kamu beresin semua barang-barang aku ya. Beresin semua barang-barang aku. Kamu tinggalin aku. Aku yakin kamu bisa dapetin suami yang jauh-jauh lebih baik dibanding aku. Suami yang bisa ngurusin kamu, bukan aku. Suami yang bisa ngidupin kamu. Mas, kamu jangan putus asa. Kalau sekarang kamu nggak punya pekerjaan, biar aku yang bantu kamu untuk cari nafkah ya. Aku gak pantas buat kamu. Ini karma aku mungkin.
Aku gak layak buat kamu, sumpah aku gak layak buat kamu. Aku gak pernah bisa jadi suami yang setia buat kamu. Ini karma aku, udah waktu yang mau tinggalin aku ya. Gak apa, aku ikhlas kok, beneran aku ikhlas. Aku ikhlas kok, Mas. Aku ikhlas kamu sekarang gak punya apa-apa. Kita mulai semuanya lagi dari awal ya. Hidup sederhana, tapi kita bahagia. Memang kamu pikir kita bisa bahagia tanpa uang? Kamu pikir bisa? Enggak. Gak akan, Miss. Bisa. Yang aku tahu, dulu kita punya segalanya. Tapi pernikahan kita tidak bahagia. Tapi sekarang, aku merasa jauh lebih bahagia. Makasih, makasih. Kamu tetap semangat ya. Iya. Tak ada lagi yang kau lukai. Nafsu dunia menjeratku. Yo, Binang Bogor, Bu. Cibinong Bogor ya, naik Bu. Yo, Cibinong Bogor, Bu. Yo, Cibinong Bogor. Yo, Bang, nah. Yo, Pak, Cibinong Bogor nih. Oke, yo, Cibinong Bogor ya, Cibinong. Yo, Bang. Yo, Cibinong nih, Bang. Yo, ya depan kosong tuh. Pas nih, udah berapa orang nih. Ya Allah, terima kasih atas semua berkah yang Engkau berikan kepada hamba, baik itu dalam bentuk rezeki maupun kebahagiaan pernikahanku. Bajal. Bajal. Dinda. Apa kabar? Baik. Kamu mau cobain pecel aku? Kamu kenapa jadi gini? Apa kamu masih menikah sama Robi? Alhamdulillah masih. Buat apa? Kamu itu kan udah menjadi istri yang tersiksa batinnya. Semua orang juga tahu kalau Robi itu kerjanya gonta-ganti pacar. Mestinya sekarang ini waktunya kamu untuk menuntut balas. Ya mumpung Robi itu sedang jatuh, kamu buang aja dia jauh-jauh. Justru sekarang ini aku merasa pernikahanku dengan Mas Robi jauh lebih damai. Kamu itu cantik. Kalau kamu mau, kamu bisa mendapatkan suami yang lebih baik dan lebih kaya dari Robi yang dulu. Kamu itu cuma buang-buang waktu sama Robi, Din. Tapi sekarang Mas Robi sudah berubah kok. Aku kasih tahu ya, yang namanya laki-laki, sekali tukang nyeleweng gak akan pernah berubah. Itu udah adatnya, Din. Kamu mau pesan berapa? Satu aja deh. Sebentar ya. Apa benar kalau Mas Robi gak akan berubah? Tapi aku yakin Mas Robi sudah kapok nyeleweng. Dia sudah pernah kena batunya dengan Runa. Atau kasihan banget ya istrinya, punya suami kok hidung belang, terkenal genit, mata gadis-gadis muda, iya nggak Bu? Aduh, kalau saya yang digituin, suami udah numpang hidup. Ih, saya tendang jauh-jauh deh. Ibu-ibu lagi membicarakan suami saya? Kita itu kasihan sama Jeng, makanya kita mau kasih tahu kelakuan suami Jeng di belakang. Saya percaya suami saya, dan suami saya nggak mungkin melakukan hal itu. Permisi. Loh, Mas? Ya, Kamu mau kemana? gini aku, padahal di sini tuh kan kepala rumah tangga tuh kan aku. Aku malu kalau pendapatan kamu tuh jauh lebih besar dibanding aku. Yang jadi suami tuh aku. Harusnya aku yang bertanggung jawab atas hidup kamu, bukan sebaliknya. Jadi setelah narik angkot, malamnya aku ngojek buat cari tambahan. aku gak masalah kok. Lagian kita ini kan sedang berusaha. Ya aku tahu kamu gak masalah, cuman aku gak tega sayang sama kamu. Biar aku aja yang kerja keras, aku yang banting tulang. Jangan istri aku. Dah, ini kamu doain aku sekarang. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Suamiku sekarang benar-benar sudah berubah. Tapi kenapa tadi aku bisa sempat kepikiran omongan ibu-ibu penggosip itu ya? Kalau suamiku masih suka genit ke perempuan-perempuan. Ya Allah, maafkan aku. Aku sudah berpikir jelek akan suamiku sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kebetulan tadi Ibu lewat. Terus kalian Ibu bawain beras buat tambah-tambah keperluan kamu sehari-hari. Nih, Makasih banyak ya Bu buat berasnya. Insya Allah Bu, aku dan Mas Robi masih cukup untuk makan. nggak apa-apa. Untuk mengurangi beban kamu aja. Aku dan Mas Robi itu masih cukup. Waalaikumsalam. Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah, sehat. Kamu baru pulang? Iya Bu, saya ngojek dari malam sampai pagi ini buat tambah-tambahan Bu. Saya nggak istirahat dulu, aku capek. Iya Mas. Bu, saya istirahat dulu ya. Iya, ya. Ah, Bu, Ibu mau aku buatkan teh atau kopi? Teh aja. Teh ya, sebentar ya Bu.
berbau parfum perempuan. Ada apa, Dinda? Kamu nggak ada apa-apa? Ini kayaknya aku udah harus cuci jaketnya Mas Robi. Udah terlalu kotor. Nafsu dunia mencari. Mas? Tadi aku cuci jaket kamu. Terus aku cium bau parfum perempuan. Oh, ini. Itu pas, ya, penumpang terakhir aku tuh dia pakai parfum nyengat banget. Aku aja sampai bauan gitu. Emangnya kenapa? Nggak apa-apa. Ya semoga aja baunya bisa cepet hilang. Sayang, aku boleh minta kirimin pulsa dulu nggak? Nanti kalau aku ada uang, aku ganti. Kamu ini apaan sih? Masa suami sendiri harus ganti? Ya nanti aku beliin ya. Tapi kalau bisa sekarang. Oh iya yaudah oke sebentar. Udah masuk kan ya? Oh iya, udah masuk nih. Makasih ya. Meja baru. Hah? Ini iya. Ya aku beli murah kok di pasar. Tumben kamu beli baju baru, Mas? Ya kan sekarang aku ngojek. Jadi gimana caranya aku harus kelihatan rapi, bersih gitu. Jadi biar banyak orang yang numpang sama aku. Malah kadang aku bisa dikasih tips lebih loh. Nih, aku gak suka yang mana ada bicara kamu ya. Lagian nih, aku bingung deh. Ini kayak terkesan kayak kamu curiga gitu sama aku. Kenapa? Iya, aku cuma nanya. Aku tuh udah kerja banting tulang. Aku udah kerja di bawah standar aku. Aku capek tau gak? Nih ya, Din, aku minta sama kamu jangan memperkeruh suasana, oke? Jadi stop ya, jangan mikir macem-macem. Jangan curigain aku terus. Aku tuh kerja buat cari nafkah buat kita. Apaan? Salah lagi? Hah? Nggak senang aku dapat order? Beli baju salah, dapat order salah. Ini lama-lama aku berasa di penjara tau gak? Curigain mulu. Capek tau gak? Kamu ngapain? Aku lagi lihat kamu chattingan sama siapa? Bah, emang kenapa? Ya abis sih kamu chatting aja sambil senyum-senyum gitu. Kamu tuh aneh banget sih. Hah? Masa senyumnya nggak boleh? Sekarang aku tuh baru punya teman. Di saat aku bangkrut, teman-teman aku ninggalin aku semua. Nah sekarang aku baru punya teman baru. Emang salah? Hah? Nggak boleh gitu aku punya teman baru. Ini jangan mentang-mentang kamu pendapatan kamu di atas aku ya. Terus kamu mau ninggalin aku gitu. Kamu udah nggak kuat hidup sama aku. Hah? Jangan bilang ya. Kamu cari-cari kesalahan aku supaya kamu bisa ninggalin aku. Mas, enggak gitu maksud aku, Mas. Aku cuma nanya doang sama kamu. Apa? Nggak ada yang aneh. Yang aneh tuh kamu tau gak? Udah jelas-jelas pernikahan kita tuh adem ayem kayak gini, kamu cari-cari perkara sama aku. Maksudnya apa? Hah? Udah lah, kamu tuh sama kayak perempuan lain. Kamu cuma nilai aku dari harta doang. Afif tau gak? Mas tunggu dulu, Mas. Kamu kenapa sih, Mas? Segitunya banget marahnya. Alah udah lah, emang kamu ya curiga sama aku. Capek kamu tau gak? Mas, kamu kemana, Mas? Mas Robi? Apa sih dia? Halo? Apa? Maaf, ibu siapa ya? Saya istrinya. Ibu jangan lupa ke kasir ya untuk biaya administrasinya. Ya, makasih. Saya permisi. Oh, kamu kenapa sih bisa seperti ini? Tadi aku bawa penumpang. Ternyata dia malah mau ngerampok aku. Ya udah, aku membela diri. Aku malah dipukulin terus mereka kabur. Pokoknya mulai sekarang kamu gak boleh lagi kerja malam ya? Hah? Nggak kerja malam? Kalau aku nggak kerja malam, nanti aku nggak punya uang. Kalau aku nggak punya uang, kamu ninggalin aku gitu. Mas, aku nggak mungkin ninggalin kamu. Apaan kamu yang curiga sama aku? Ya udah oke. Mulai sekarang aku janji aku akan percaya terus sama kamu. Maafin aku ya. Gara-gara aku kamu jadi seperti ini. Harus pelan. Maaf Mas. Janji. Janji. Ya udah aku tinggal ke kasir sebentar ya Mas. Mbak maaf ya Mbak. Halo Mas, kamu di ruang mana? Ya udah oke. Makasih sayang. Aku izin jualan dulu ya Mas. Aku minta maaf ya sayang. Ini jadinya kamu yang kerja, harusnya kan aku yang kerja. Oh iya, kamu nggak mau lapor ke polisi aja Mas soal perampokan itu. Ya siapa tahu aja pelakunya ketangkap. Kamu maksudnya apa sih? Kamu nggak percaya sama aku gitu? Hah? Kamu nggak percaya aku dirampok? Buat apa aku bohong dipukulin kayak gini? Buat apa? Aku bukan. Udah gini. Kalau kamu nggak ikhlas kamu kerja, udah biar aja aku yang keluar, aku yang kerja. Mungkin aku harus meninggal dulu baru kamu percaya kali. Mas. Dinda. Ya Mas. Gimana hari ini? Ya, lumayan lah. Apaan sih? Kok bau sabun Mas? Kamu habis mandi di mana? Kamu tuh apaan sih? Pikirannya makin ngada-ngada ya? Kamu bisa gak sih?
Aku tuh nggak diajak ribut terus, bisa nggak? Baik-baik, senyum kayak apa kayak. Harusnya suami pulang tuh disambut. Ini malah dipancing emosi terus. Mas, aku nggak tahu kenapa, tapi hati kecil aku mengatakan kalau memang ada yang gak beres dengan Mas Robi. Aku ke pasar dulu ya. Ya udah, Tati ya. Ya, Assalamualaikum. salam. Pak, ikutin motor itu ya. Iya, Mbak. Pak, berhenti Pak. Sayang. Aku nggak boleh gegabah. Mungkin aja Hai. itu adalah langganan ojek. Oh, sini. Aku pengen banget sama kamu. Iya. Gimana jualannya hari ini? Hah? Ayo Pak, aku balik Pak. Mau minum nggak? Apa? Minum? Oh, minum biasanya. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin Sayang, aku boleh minta kirimin pulsa dulu nggak? Nanti kalau aku ada uang, aku ganti. Ya Allah, kenapa suami hamba melakukan itu lagi? Padahal hamba berharap suami hamba bisa berubah. Kamu yang namanya Gita kan? Kenapa emangnya? Aku tahu, kamu sudah menggoda suami aku. Aku minta sama kamu tolong jauhi dia. Jauhin Mas Robi. Aku sih mau aja, tapi Mas Robi itu udah terlanjur jatuh cinta mati sama aku. Ya, aku sih nggak heran ya kalau Mas Robi itu bisa jatuh cinta ke wanita lain. Kalau di rumah istrinya tuh cuma bisa bawelin dia doang. Kamu jarang dandan ya? Kenapa? Kamu kaget? Aku tahu banyak soal tentang kamu. Asal tahu aja ya. Udah siang nih, gimana mau teleponan kalau aku pulsanya nggak ada? Emang ada pulsa? Ya udah gampang nih. Nanti. Kita turun kamu. Hah? Turun. Ih, kamu itu cuma mantan suami aku, tau nggak? Kamu nggak berhak apa-apa. Oh, besar kepala kamu ya? Ya emang saya pacar baru emang apa? Hah? Salahnya apa? Udah gini, kita udah gak cinta sama kamu. Nah sekarang saya pacar barunya. Jadi saya minta sama kamu gak usah ganggu kita lagi. Mas, udah pergi nggak kalian? Kalau aku laporin polisi ya. Mas, aku bawa kamu ke rumah sakit ya, Mas. Kita sekarang kamu percaya kan? Kalau aku cinta sama kamu? Hubungan aku dan Mas Robi itu bukan sekedar cinta monyet. Hubungan aku dan Mas Robi itu sangat serius malah. Jadi, Mas Robi itu luka-luka karena Ngebelain aku. Sebesar itu kan cinta Mas Robi ke aku. Dia kayak gitu juga nggak ke kamu? Ya, dia itu tuh bucin banget sama aku. Dia itu sampai rela bonyok demi aku. Terus kata dia juga, dia janji mau ninggalin istrinya demi aku. Gimana rasanya setelah tahu kebenarannya? Aku sih kalau jadi kamu lebih baik mundur. Kamu itu udah nggak dianggap apa-apa sama Mas Robi. kamu ngedoain aku lagi, Mas. Aku udah gak tahu lagi harus ngomong apa sama kamu, Mas. Kamu tuh bener-bener keterlaluan. Apaan sih? Kamu kenal kita kan? Dulu kamu udah selingkuhin aku, sekarang kamu juga selingkuhin aku lagi. Maksud kamu tuh apa? Itu semua gara-gara kamu tau gak? Kamu inget tuh, hidup aku tuh enak. Dulu ya aku manajer, sekarang coba susah tau gak? Aku harus ngangkot, panas-panasan. Belum lagi pulang ke rumah yang sempit banget kayak gini. Apalagi pulang, ketemu istri, mukanya kucel kayak kamu gini. Sumpah tau gak, aku butuh hiburan. Butuh hiburan? Ya. Butuh hiburan dengan cara kamu selingkuh di belakang aku. Itu hiburan kamu, Mas. Aku harus gimana lagi? Kamu gak pernah nyenengin aku di rumah. Kamu cuma fokus ngurusin pecel. Kapan terakhir kali kamu pernah dandan buat aku? Kapan? Aduh, kamu tuh sadar gak sih? Aku tuh cari uang. Aku cari uang, Mas. Hei, apaan cari uang? Ingat gak? Dulu aku orang kaya, ya. Aku orang kaya, aku punya uang. Pernah kamu dandan buat aku? Enggak pernah. Sekarang hidup aku susah. Pernah kamu dandan buat aku? Enggak. Itu emang tabiat kamu tau gak? Jadi gak perlu kamu alasan karena aku cari uang. Enggak. Jadi ternyata selama ini pikiran aku selalu bersama. Aku pikir kamu selingkuh itu karena kamu sukses, kamu punya segalanya. Tapi sekarang kamu gak punya apa-apa, tapi kamu masih aja ngelakuin hal itu. Harusnya kamu tuh tobat. Kamu udah dikasih hidup susah, Mas. Bukannya kamu... Bukannya apa? Bukannya apa? Kamu nyumpahin aku selama ini. Iya. Hati kamu tuh jahat banget tau gak? Aku tuh gak pernah nyumpahin. Kalau kamu gak pernah nyumpahin aku, hidup aku tuh gak bakal hancur begini, kamu ngerti? Harus ya aku punya istri seperti kamu. Hidup aku tuh makin bener, makin baik. Tapi apa? Makin hancur tau gak? Ya Allah, hamba tidak mengerti mengapa Mas Robi mau di saat dia kaya atau miskin tetap saja suami yang buruk. Apa memang orang kalau pada dasarnya hidup belang akan selalu punya alasan? Semua pengorbananku sia-sia. Ternyata walaupun aku sekarang sudah kehilangan materi, tapi aku tetap menangis. Bedanya aku dulu menangis di dalam gelimbangan materi, tapi kali ini aku menangis di dalam kemiskinan. Namun sakitnya sama, air mata yang keluar juga sama.
suamiku tetap tidak setia. Ya, maksudnya? Aku sama Gita bakal nikah. Jadi aku rasa kamu gak perlu kaget lah. Atau kamu udah pernah pengalaman kan jadi istri pertama, ya kan? Kamu gak malu? Aduh, udah lambang, so lebay. Kan gak pernah dimadu juga. Apa bedanya sama sekarang? Jaga ucapan kamu ya. Pergi kamu dari rumahku sekarang. Pergi kamu, pergi! Sana! Mas, nanti aku tunggu di tempat biasa ya. Udah, jangan. Sen. Gita tuh datang baik-baik, ngapain diusir kayak gitu? Cukup ya, Mas. Cukup kamu nyakitin terus perasaan aku. Aku butuh kamu hargai aku sebagai istri. Maunya kamu apa sekarang? Aku mau kamu tahan aku, Mas. Giliran aku miskin, kamu minta tawa? Dulu waktu aku kaya, aku punya uang, kamu mau dimadu? Sekarang? Kamu selingkuh itu aku pikir kamu bisa bertobat lagi, Mas. Aku bertahan itu karena aku pikir kamu itu cuma hilang. Tapi ternyata aku salah ya. Itu semua adalah sifat kamu dari dulu. Enggak, emang kamunya yang matre. Terserah kamu mau bilang apapun, Mas. Yang namanya suami, ya, itu nggak mungkin lepas dari perempuan lain, nggak mungkin. Jadi kamu nggak perlu ngerasa kamu paling korban, jangan. Mungkin perempuan lain bisa menerima itu semua, Mas. Tapi aku enggak. Aku nggak bisa. Aku nyerah. Ya kita sayang, ya tunggu di sana ya. Ini Mas surat yang kamu minta. Semoga masalah kita cepat selesai di pengadilan agama. Lebih cepat lebih bagus. Jadi aku bisa cepat-cepat nikah sama kita. Jadi aku nggak perlu biayain 2 istri. Dan enak juga buat aku. Aku nikah sama kita, aku yakin aku bakal bahagia. Dan kamu harus tahu juga, daripada aku harus pertahan pernikahan aku sama kamu, aku bisa meninggal stres, tau gak? Dulu kamu memuji aku setinggi langit karena aku bisa mendampingi kamu di saat kamu susah. Oh, itu karena aku salah pilih. Anda ini, dari dulu aku udah talak kamu, terus aku pertahan pernikahan aku sama Runa. Oh, gak bakal begini hidup aku. Aku minta maaf sama kamu ya, karena aku gak bisa menjadi istri yang terbaik untuk kamu. Bagus, kamu udah sadarin kesalahan kamu. Bisa mengatakan apa nangis. Mungkin hari ini hari terakhir aku menyiapkan kamu makanan, Mas. Terima kasih buat itu. Kalau nanti aku kaya lagi, jangan harap dan jangan sampai kamu ngemis untuk balik lagi sama aku. Enggak akan, Mas. Justru aku akan mendoakan yang terbaik untuk kamu. Aku pamit ya. Nah, tunggu. Nih. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Ini yang ibu takutkan selama ini. Kamu sudah membuat kesalahan besar, Dinda. Kamu menyandang status janda. Ibu juga janda kan? Apa nanti kata orang-orang di luar sana? Apalagi kamu yang masih muda harus menyandang status janda. Pasti kamu nanti akan dicemooh, dihujat sana sini. Aku gak peduli bu omongan orang. Yang lebih aku pikirkan adalah bagaimana aku di mata Tuhan, bukan di mata orang lain. Tapi gimana kalau Robi tiba-tiba jadi kaya lagi dan wanita lain yang menikmatinya? Masa kamu rela sih? Hah? Ingat Dinda, selama ini pengorbanan kamu hanya buat Robi jadi sia-sia. Ya memang semuanya ini sudah sia-sia kan bu? Aku berkorban untuk laki-laki yang salah. Aku sudah membuang waktu aku dan aku gak mau membuang waktu aku lebih lama lagi. Bagi aku sekarang, kekayaan dan kebahagiaan itu bisa aku cari sendiri. Sekarang aku mau fokus sama diri aku. Dan aku yakin ketika aku memberikan yang terbaik untuk diri aku, Allah juga pasti akan mempertemukan aku dengan laki-laki yang baik. Bicara memang lebih mudah daripada menjalani, Dinda. Ya, aku tahu bu. Tapi aku ini sudah mengalami banyak hal. Dan aku gak takut. Aku juga yakin aku gak akan mengkhianati diri aku. Bu, pecelnya bu. Pecel. Wih, sekarang udah jadi pengusaha pecel ya? Hari gini masih jualan aja. Gak dapet jatah ya dari suami? Iya, aku lupa. Kamu kan gak punya suami. Alhamdulillah, sekarang jualan aku cukup laris. Apa kabar kamu, Bu? Kabar aku sangat baik. Mas Robi itu udah balik loh jadi pengusaha. Dia diajak bisnis sama temennya. Udah gitu kita udah ngontrak di rumah yang bertingkat dan ada kolam renangnya. Dan aku pemenangnya. Kamu merasa yakin kamu sudah menjadi pemenang? Kalau kamu yakin, kenapa kamu harus jauh-jauh ketemu sama aku dan membanggakan itu di depan aku? Jelas aku pemenangnya, kan aku yang dapat suami. Kalau kamu bangga, kamu memiliki suami seperti Mas Robi. Justru aku malah kasihan sama kamu. Aku nggak perlu harus memiliki suami yang tukang menyerang ataupun membuat hati aku nggak pernah tenang. Bagi aku sekarang yang terpenting hidup aku sudah bahagia. Aku bahagia dengan kesederhanaan aku dan aku nggak pernah merasakan sebahagia ini. Aduh, udahlah. Silakan kamu mau ngomong apa aja. Aku nggak percaya sama kamu. Aku nggak perlu kok harus membuat kamu percaya sama aku karena aku sendiri yang merasakannya. Tapi sekarang, apa kamu merasa hidup kamu bahagia? Aku mau belanja baju sama make up. Kan kita udah belanja banyak. Oke, udah tapi besok aku meeting dulu, baru kita jalan lagi ya. Kalau kamu bangga, kamu memiliki suami seperti Mas Robi. Justru aku malah kasihan sama kamu.
Ya buat aku nggak perlu harus memiliki suami yang tukang meleleng ataupun membuat hati aku nggak pernah tenang. Harimau tidak akan hilang belangnya menjadi polos, sama seperti belangnya laki-laki. Karena pernikahan itu dijalani 2 orang. Janganlah kamu menjadi istri yang selalu berkorban. Jika yang satu selalu makan hati, itu namanya bukan pernikahan, tapi penindasan.